إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024 bulan Safar 1446 Hijriah. Kita sudah memasuki hari ke-313 semenjak terjadinya Ma'rakah Tufanul Aqsa. Semenjak pecahnya perang Badai Al-Aqsa di Ardul Mubarakah, di wilayah Syam, khususnya di Palestina, dan lebih khusus lagi di Qita' Gaza, di jalur Gaza. Mengapa perhatian kita tidak kunjung berhenti terhadap permasalahan ini? Karena permasalahan ini berkaitan dengan qadiyah markaziyah, problema sentral umat Islam. Dia bukan qadiyah furu'iyah, dia bukan problema cabang. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Selanjutnya Masjid Al-Aqsa. Dan para ulama membedakan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram ada di Ardul Haram, ada di tanah yang disucikan, tanah yang perbuatan-perbuatan yang biasa di tanah lain diharamkan dikerjakan di situ. Dan ada yang spesial tentang Masjidil Haram ini disebutkan dalam surat Ali Imran, man dakhalahu kana aminan. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia akan aman, dia akan tenang, dia akan tentram. Ini jaminan dari Allah. Dan jaminan ini tidak ada kaitan dengan siapa yang sedang menguasai kota Mekah. Karenanya di zaman kaum musyrikin menguasai Mekah sekalipun, ketika datang seorang raja jahat ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah, maka pada masa itu penguasa Mekah, ya diantaranya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita, yang waktu itu musyrik, dia menyerahkan urusannya kepada Rabbul Ka'bah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Allah menunjukkan kuasanya, pasukan bergajah ini dihancurkan dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi ini ciri khas Masjidil Haram. Sementara Masjidil Aqsa, dia ada di wilayah yang bernama Baitul Maqdis, yang berada di Ardul Mubarakah, di bumi yang diberkahi Allah Ta'ala. Diberkahi Allah Ta'ala tidak bermakna terus-menerus dijamin keamanan, kedamaian, ketentramannya. Karenanya para ulama, para intelektual, para pengkaji sejarah mengatakan bahwa Masjidil Aqsa sekalipun berada di bumi yang diberkahi Allah Ta'ala, namun dia juga berada di pusat konflik berkepanjangan. Karenanya Masjidil Aqsa ini jika berada di dalam genggaman orang-orang beriman, kaum muslimin, maka semua orang merasakan keamanan, kedamaian beribadah di situ. Apapun komunitasnya. Komunitas muslimin sudah pasti. Komunitas Nasrani, mereka damai beribadah di sana.
berpenghidupan, mencari penghasilan, mencari nafkah. Kaum Yahudi pun demikian. Bahkan tatkala Umar bin Khattab menerima kunci Baitul Maqdis dari pihak Kristen, beliau kaget ketika mendengar bahwa di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak ada satu keluarga Yahudi pun, karena sudah dibantai oleh tentara-tentara Salibi Nasrani. Maka dia perintahkan, panggil lagi mereka kembali ke sini, keluarga-keluarga Yahudi, karena sesungguhnya Yahudi, Nasrani, Muslim punya hak yang sama untuk beribadah, untuk berpenghidupan di Baitul Maqdis. Dan sejak saat itu, di bawah kepemimpinan Islam, kaum muslimin, Nasrani, Yahudi bisa hidup berdampingan, damai. Tapi begitu kemudian dikuasai lagi, dijajah lagi oleh pihak lain, dalam hal ini kaum Salibi Nasrani, datang lagi menguasai Masjidil Aqsa, maka komunitas Yahudi dan Nasrani terzolimi kembali. Dan umat Islam juga terzolimi. Lalu kemudian datanglah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskannya, dan akhirnya kembali ke pangkuan umat Islam, dan kembali damai lagi di Masjidil Aqsa. Sampai kemudian di era modern ini datang pihak lain lagi yang menguasai dan menjajah Baitul Maqdis, yakni Al-Yahud, kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi ini telah mulai menjajah wilayah ini sejak awal abad 20 ini, tetapi alhamdulillah sejak 7 Oktober 2023 umat Islam yang ada di wilayah Gaza khususnya melakukan perlawanan yang mengejutkan, yang sampai detik ini ternyata belum berakhir, ya. Dan sudah barang tentu hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, karena selama ini kekuatan Israel dianggap sebagai militer yang paling kuat nomor 4 di dunia. Kekuatan intelijensi pun demikian. Tapi nyatanya sudah 10 bulan lebih perang ini berlangsung dan ternyata Israel tidak bisa menyatakan kemenangan. Menyatakan kemenangan tidak bisa, mengakui kekalahan malu. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ada satu hadis yang sangat menarik yang berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah, thumma yakunu khilafatan wa rahmah, thumma mulkan wa rahmah, thumma imaratun wa rahmah, thumma yatakadamuna 'alayha takadamul hamir, fa'alaikum bil jihadi wa inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum asqalan." Yang artinya, awal urusan ini adalah kenabian dan rahmah. Kemudian berikutnya kekhalifahan dan rahmah. Kemudian berikutnya kerajaan dan rahmah. Kemudian berikutnya imarah dan rahmah. Kemudian manusia saling memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan sebagaimana gigitan keledai. Maka bila mana tiba masa itu, wajib atas kalian berjihad. Dan sesungguhnya seutama-utamanya jihad bagi kalian adalah ar-ribat. Dan sebaik-baiknya ribat adalah asqalan. Menarik sekali hadis ini, karena hadis ini sejalan dengan hadis yang sangat sering kami angkat di berbagai forum, yaitu hadis periodisasi. Hadis di mana Nabi menggambarkan perjalanan karakteristik sistem kepemimpinan sepanjang sejarah umat Islam. Dan yang menariknya adalah ketika di penghujung perjalanan sistem pemerintahan ini semakin kacau, di mana kemudian Nabi mengungkapkan dengan kalimat manusia kemudian berebutan untuk mendapatkan kekuasaan kepemimpinan laksana keledai, maka pada saat itu kata Nabi, yang terbaik adalah kalian berjihad. Dan seutama-utamanya jihad adalah ar-ribat. Dan ribat yang paling utama adalah asqalan. Ini yang menarik, ya. Apa artinya ribat? Ribat artinya berjaga-jaga di tepi negeri.
Jadi apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Gaza saat ini, inilah yang disebut dengan ribat. Kita dengar melalui berbagai berita di sosial media, video-video, bagaimana orang-orang Gaza itu mempunyai determination, mempunyai tekad yang bulat untuk mempertahankan negeri mereka. Dan ini tidak hanya berlaku di kalangan orang-orang dewasa, bahkan anak-anak yang masih muda sekali, masih belia sekali, kalau ditanya, apa pendapat kamu seandainya perbatasan Mesir dibuka? Maukah kamu mengungsi untuk menyelamatkan diri ke sana? Dengan tegas mereka menjawab, tidak. Mengapa tidak? Karena ini negeri kami, ini negeri orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami. Dan di negeri ini ada Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Yang mana kami lebih baik mati syahid di sini daripada kami pergi meninggalkan wilayah ini, ya, lalu kami mati hidup dalam kehinaan. Masya Allah. Ya, jadi mereka inilah yang sedang melakukan ribat saat ini. Lalu yang menariknya lagi, Nabi mengatakan di zaman ketika kepemimpinan diperebutkan oleh manusia laksana keledai, memperebutkannya, itu kata Nabi yang sebaik-baiknya jihad itu adalah ribat dan sebaik-baiknya ribat itu asqalan. Nah, yang jadi menarik ini ketika menyebutkan asqalan. Asqalan itu dalam ungkapan di peta-peta berbahasa barat, berbahasa Inggris misalnya, itu disebutnya Ashkelon. Salah satu ulama besar yaitu Ibnu Hajar itu terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia berasal dari Asqalan. Nah, wilayah Asqalan ini kalau kita lihat peta hari ini, dia memang di luar jalur Gaza, Pak. Dia di utara dari jalur Gaza dan di luar jalur Gaza. Dia berada di bawah langsung penjajahan negara haram Zionis Israel. Tapi kalau kita buka sejarah, kalau kita buka kitab-kitab lama, ternyata ketika menyebutkan istilah wilayah Asqalan, wilayah Asqalan itu mencakup wilayah kota Askelon sekarang, sampai ke selatan, sampai ke perbatasan negeri Mesir. Yang artinya apa? Mencakup seluruh wilayah Gaza itu, itulah Asqalan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal adalah orang dari Gaza, dia juga dikenal sebagai orang yang berasal dari Asqalan. Karena di zaman itu tidak ada pemisahan antara orang berasal dari Asqalan dengan orang berasal dari Gaza. Masya Allah Ta'ala. Karenanya ada sebagian ulama yang menggambarkan bahwa apa yang terjadi saat ini di Gaza, Ma'rakah Tufanul Aqsa ini, inilah realisasi dari hadis ini. Jadi kita sedang menyaksikan salah satu nubuah, salah satu prediksi kenabian min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat di depan mata kita. Dan sadarilah bahwa proyek yang mereka kerjakan ini, inilah proyek yang berkaitan erat dengan apa yang kami ungkapkan di awal tadi. Bahwa Nabi menggambarkan adanya dua masjid tertua di dunia ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan kemudian para ulama, para pengamat sejarah mengatakan Masjidil Aqsa ini bukan saja berada di Ardul Mubarakah, tapi dia merupakan the center of everlasting conflict. Dia merupakan pusat konflik berkepanjangan. Nah, bicara tentang konflik, mari kita kembali kepada sejarah awal dihadirkannya Bani Adam ke muka bumi ini. Kita tahu di surat Thaha ayat 123, Allah Ta'ala berfirman, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian lainnya. Ini adalah keputusan Allah Ta'ala mengusir iblis dari jannah untuk ditempatkan fil ard, di dunia yang fana ini. Dan pada saat yang sama menurunkan ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam dari jannah ke muka bumi ini, ke dunia yang fana ini. Jadi ketika Allah mengatakan ihbita jami'an, turunlah kalian berdua, maksudnya dua pihak ini, pihak iblis di satu sisi dan pihak ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam di lain sisi. Allah mengatakan turunlah kalian berdua bersama-sama.
Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Artinya apa? Melalui ayat ini Allah menegaskan there will always be an everlasting conflict. Akan selalu ada konflik yang terus-menerus terjadi dalam perjalanan dunia yang fana ini. Tapi kalau kita bicara konflik, mari kita hanya mau terlibat dengan konflik yang hakiki dan abadi. Jangan mau kita terlibat dengan konflik yang tidak hakiki. Apa maksudnya konflik hakiki atau tidak hakiki? Konflik tidak hakiki adalah konflik bila mana dua pihak yang sama-sama kafir, yang sama-sama mengikuti jalan iblis sedang berperang. Ngapain kita terlibat dengan konflik seperti itu? Atau sebaliknya, dua pihak yang sama-sama mengikuti jejak ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam, hidup di dalam nilai-nilai fitrah, nilai-nilai kepatuhan kepada Allah, sedang berkonflik. Jadi sesama muslim konflik kita ikut serta. Nggak benar, kecuali ikut sertanya untuk islah, untuk mendamaikan. Tapi kalau konflik itu merupakan as-sira al-haqiqi, konflik yang hakiki, wajib hukumnya kita terlibat. Dengan catatan jangan salah pilih pihak tentunya. Dan salah satunya adalah apa yang terjadi sekarang di Gaza. Jadi yang terjadi di Gaza hari ini adalah realisasi dari benarnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah berfirman, Yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Hari Furqan adalah hari bertemunya dua pasukan. Furqan itu artinya pembeda, pemisahan antara al-haq dengan al-batil. Surat Al-Anfal 41 ini turun berkaitan dengan perang pertama yang langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW melawan kaum musyrikin Quraisy kafir. Namanya Ghazwatul Badr al-Kubra, Perang Badar. Di Perang Badar, kaum muslimin secara personil jumlahnya jauh di bawah kaum kafir. Kaum muslimin jumlahnya hanya 313 personal. Sementara kaum kafir musyrikin Quraisy 1000 personil. Tetapi dengan izin Allah, Allah memenangkan pihak kaum beriman melawan kaum kafir ini. Sebab Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Anfal juga bahwa Allah punya rencana melalui perang ini terjadi Yaumal Furqan, terjadi hari pemisahan mana yang hak, mana yang batil. Maka sejak terjadinya peristiwa perang Badar, masyarakat Arab jahiliyah disuruh memilih mau berpihak pada yang mana. Karena sudah jelas sekarang yang hak itu yang ini, yang batil itu yang ini. Karenanya Allah berfirman di surat Al-Anfal, liyuhiqqal haqqa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Perang Badar itu adalah untuk membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil. Nah, ternyata tidak semua perang seperti ini. Perang dunia pertama tidak seperti ini, perang dunia kedua tidak seperti ini, perang Ukraina lawan Rusia tidak seperti ini. Tapi begitu perang yang terjadi di Gaza pecah, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, masyarakat dunia makin sadar bahwa ini dua pihak yang sangat berbeda. Ini ada pihak yang mengajarkan nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keperkasaan, nilai-nilai kekesatriaan, nilai-nilai hidup terhormat, bahkan mati mulia, yaitu bangsa Muslim Palestina. Sementara ini ada pihak yang mengajarkan nilai-nilai keculasan, nilai-nilai kezaliman, nilai-nilai kedustaan, nilai-nilai pembantaian, genosida, yaitu masyarakat negara haram Yahudi Zionis Israel laknatullah alaihim. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini sudah semakin jelas. Yang melihat mana yang hak, mana yang batil ini bukan hanya umat Islam sekarang. Masyarakat barat yang bukan muslim sekalipun juga sudah menyadari itu. Karenanya mereka berlomba-lomba tidak mau lagi berpihak pada Israel. Mereka berpihak pada Palestina. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka tidak saja berhenti sampai di situ. Mereka bertanya-tanya, apa ini yang menjadi rahasia? Kok orang-orang di Gaza ini begitu sabar? Padahal sudah hancur-hancuran hidupnya. Dan orang barat beda dengan kita, Pak. Orang barat kalau penasaran tentang sesuatu, mereka sampai tahu jawabannya. Kalau kita enggak, kita kadang-kadang penasaran, ya sudah penasaran aja, nggak perlu tahu jawabannya. Karena kita malas belajar, kita malas untuk riset. Tapi mereka rajin mencari tahu. Dan setelah mereka pelajari apa keistimewaan masyarakat Gaza ini, sampailah mereka pada kesimpulan, if that is faith, I would like to have that kind of faith.
Kalau memang itu yang disebut dengan keyakinan, aku juga ingin punya keyakinan seperti itu. Akhirnya kita menyaksikan di barat sekarang terjadi hujan hidayah. Berlompatan orang-orang barat karena Marokatufanul Aqsa ini memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, marilah kita sadari bahwa hari demi hari yang berlalu ini tidak boleh kita anggap bahwa peristiwa ini sebagai peristiwa yang biarlah berlalu saja. Tidak. Kita harus terlibat dalam peristiwa ini. Bahkan sewaktu Perdana Menteri Negara Haram Israel yang bernama Netanyahu mengumumkan pada tanggal 7 Oktober 2023 bahwasanya Israel sedang perang dan kita berperang melawan Hamas, demi Allah, ini adalah kalimat dusta. Israel bukan memerangi Hamas. Israel bukan memerangi Gaza. Israel bukan memerangi Palestina. Tapi Israel sedang memerangi seluruh orang beriman di muka bumi ini, saudaraku. Dan kalau kita merasa diri kita beriman, maka mari kita hayati bahwa perang ini juga perang kita, saudaraku. Karenanya Ismail Haniyah rahimahullah pernah mengatakan kepada Hussein yang datang dari Gaza, dan kita tahu anak muda ini luar biasa. Dia pernah menasehati ketika Hussein bertanya, "Wahai Syekh, apakah cukup kami punya kepedulian terhadap Palestina sebagai umat Islam di luar Gaza?" Dia bilang, kalau Anda punya kepedulian pada Palestina, berarti Anda tidak terlalu jauh berbeda dengan masyarakat Barat. Nggak cukup peduli. Yang harus dihayati adalah, coba hayati bahwa Anda juga merupakan korban dari perang ini. Karena pada hakikatnya, kita semua terlibat dalam perang ini. Kalau bukan perang fisiknya, kita terlibat dalam perang narasinya, saudaraku. Perang opini, saudaraku. Anda bayangkan, di sidang Dewan Keamanan PBB, ketika wakil dari Palestina mengeluarkan pernyataan yang sifatnya menggugat sidang itu, sidang Dewan Keamanan PBB, dia mengatakan begini, selama ini kami sudah mengucapkan berkali-kali tentang kejahatan Israel. Tetapi semua perdebatan-perdebatan yang terjadi di sidang ini tidak didengar oleh pihak Israel. Bahkan wakil Israel itu sibuk mendengarkan iPod katanya selama sidang-sidang di tempat ini. Kami menuntut dan Dewan Keamanan sudah memutuskan hendaknya Israel menghentikan pembantaiannya, tapi pembantaian jalan terus. Dewan Keamanan PBB sudah mengatakan hendaknya tahanan-tahanan Palestina diperlakukan secara manusiawi, tetapi Israel terus melakukan penganiayaan, bahkan memperkosa ya tahanan-tahanan itu. Nah, akhirnya giliran wakil Israel yang bicara. Apa yang dikatakan oleh wakil Israel ini? Dia katakan, "We are a country which is the most moral country in the world." Ya, negara kami adalah negara paling bermoral di muka bumi. We are the vanguard of civilization. Israel adalah negara di baris terdepan yang memelihara peradaban. La haula wala quwata illa billah. Iblis, Pak, ya, jago betul berdustanya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan karenanya melalui mimbar mulia ini saya ingatkan kita semua, apa yang bisa kita lakukan yang di luar Gaza ini? Yang bisa kita lakukan adalah sebarkan berita ini terus-menerus. Sadarkan sebanyak-banyaknya orang bahwa pihak yang hak adalah Palestina dan pihak yang batil adalah Zionis Israel Yahudi. Laknatullah alaihim. Kemudian yang kedua, teruskan boikot. Tapi tolong jangan berhenti pada boikot makanan dan minuman semata. Ya, itu bagus. Sudah menimbulkan banyak permasalahan bagi perusahaan-perusahaan McDonald, Starbucks, ya, Pizza Hut, KFC. Mereka sudah turun nilai sahamnya. Tapi yang perlu kita boikot bukan hanya itu. Yang harusnya kita boikot juga adalah ideologi-ideologi produk Yahudi. Yang sampai saat ini sebagian umat Islam masih doyan aja memelihara ideologi itu. Apa itu? Sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, ya, demokrasi. Ini kan semua produk-produk Yahudi, saudaraku. Kalau kita ingin boikot mereka, boikot seluruhnya. Dan mari kita kembali kepada slogan yang menjadi slogannya para pejuang di Palestina. Apa slogannya pejuang di Palestina? Allahu ghayatuna. Allah lah tujuan hidup kami. War rasulu qudwatuna. Dan Rasulullah SAW lah panglima, pemimpin teladan kami. Wal Qur'anu dusturuna. Al-Quran lah konstitusi, undang-undang dasar kami.
Wal jihadu sabiluna, dan jihad itulah jalan hidup kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati di jalan Allah itulah cita-cita tertinggi kami. Bayangkan kalau slogan ini menjadi slogan setiap mukmin di muka bumi ini, dengan sendirinya kita bukan berhenti pada boikot makanan dan minuman yang menguntungkan bagi Israel, tapi kita boikot produk-produk ideologi mereka, dan kita kembali kepada prinsip raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Kami ridho Allah saja sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai jalan hidup, sebagai syariat, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup kami. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami yang intinya ingin mengingatkan kita semua, ada sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan perjalanan umat ini khususnya dalam konteks kepemimpinan, di mana akan terjadi titik ketika orang memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan, laksana keledai-keledai memperebutkannya. Dan tampaknya itulah zaman kita sekarang. Dan Nabi mengatakan kalau zaman itu tiba, maka alaikum bil jihad, diwajibkan atas kalian berjihad. Wa afdalu jihadikum ar-ribat, dan sebaik-baiknya jihad kalian adalah berjaga-jaga di tepi negeri, ribat. Wa afdalu ribatikum asqalan, dan sebaik-baiknya ribat adalah asqalan. Nah, tidak ada di muka bumi hari ini bangsa muslim yang lebih dahsyat mempertahankan batas negerinya selain daripada bangsa Gaza hari ini. Sedemikian luar biasanya mereka mempertahankannya dengan segala kesabaran mereka, keimanan mereka, ketawakalan mereka. Akhirnya bahkan menjadi sebab banyak manusia memeluk agama Allah, menerima hidayah dari Allah karena menyaksikan mereka. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, melalui mimbar mulia ini kami mengajak kita semua, jangan biarkan saudara-saudara kita ini berjuang sendiri. Bahkan kita harus menghayati bahwa inilah perjuangan kita juga. Kita ini terlibat dalam perang ini, Pak. Karena masing-masing kita pada hakikatnya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi pengikat antara diri kita dengan mereka. Makanya tadi ketika saya menyinggung tentang ideologi nasionalisme yang harusnya kita tinggalkan, orang mungkin bertanya-tanya, Ustaz, bukannya nasionalisme dengan Islam nggak bertentangan? Bagaimana tidak bertentangan? Justru semenjak Ma'rakatul Tufanul Aqsa ini, masyarakat menjadi sadar, oh iya ya, apa sih yang menghalangi pemerintahan-pemerintahan negeri-negeri Muslim dan Arab mengirim bantuan senjata dan personil, ya, tentara untuk Palestina? Apa yang menghalangi kalau bukan nasionalisme? Sementara negara kafir Israel, kafir, Pak, ideologinya kafir, ya, itu didukung sama Amerika kafir, Inggris kafir, Prancis kafir, Jerman kafir, dan yang mereka kirim apa? Bukan saja senjata, personil mereka kirim terang-terangan, Pak. Lalu kenapa kita tidak boleh mengirim? Ajib, ya. Apa yang menghalangi kita? Yang menghalangi kita sadar tidak sadar kita lebih meninggikan ideologi produk Yahudi nasionalisme ini above Islam. Penguasa-penguasa di negeri Muslim dan negeri Arab tidak berani mengirim senjata karena apa? Takut nanti warganya yang bukan Muslim akan teriak, itu kan nggak ada urusan dengan kepentingan nasional kita. Saudaraku rahimakumullah, sudah tiba masanya kita mengakhiri kepura-puraan kita menyangka bahwa nasionalisme ini bisa menyelesaikan masalah, saudaraku. Ya, yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perintahnya sangat clear. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kecerai-beraian kita bukan disebabkan oleh sebab lain kecuali karena kita sesungguhnya berpegang pada tali agama Allahnya sambil contaminated, sambil tercampur aduk dengan ideologi lainnya. Mari kita murnikan
kontak apa namanya keterlibatan kita, keterikatan kita dengan tali Allah dengan cara kita singkirkan, kita boykot dari semua ideologi buatan Yahudi ini. Mudah-mudahan khutbah kami siang hari ini tidak membuat saudara menjadi bingung, tetapi menjadi semakin kokoh untuk meyakini bahwasanya al-Islam huwal hal. Islam itulah the only solution. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في غزة فلسطين الشام اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في غزة فلسطين الشام على أعدائك أعداء الدين اليهود الحاقدين الظالمين اللهم حرر مسجد الأقصى اللهم عائد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة